Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi publik dan karakteristiknya. Komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan dari satu orang atau sekelompok orang kepada khalayak ramai dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur. Biasanya komunikasi publik dilakukan di depan orang banyak, baik secara langsung maupun melalui media. Contohnya adalah pidato, presentasi, ceramah, kampanye, seminar, dan siaran televisi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 poin penting dari komunikasi publik. Yang pertama yaitu tujuan komunikasi publik. Komunikasi publik ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Nah, tujuan dari komunikasi publik adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Contohnya, seorang dosen menjelaskan materi kuliah kepada mahasiswanya. Yang kedua itu mempengaruhi atau meyakinkan. Komunikasi publik juga bertujuan untuk mempengaruhi pendengarnya agar menerima ide atau pendapat tertentu. Contoh yang dapat kita ambil yaitu ketua organisasi yang menyampaikan visi dan misinya agar dapat dipilih oleh anggotanya. Yang ketiga yaitu menghibur. Selain memberi informasi, komunikasi publik juga bisa bertujuan menghibur audiensnya, seperti MC yang membawakan dengan lucu dan menarik sehingga acaranya tidak membosankan. Yang keempat itu membangun hubungan baik. Komunikasi publik juga dapat mempererat hubungan antara pembicara dengan audiensnya, seperti motivator yang memberikan semangat kepada peserta seminar. Poin yang kedua itu beda komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil. Walaupun sama-sama menyampaikan pesan, komunikasi publik berbeda dengan komunikasi kelompok kecil. Yang dapat kita lihat dari perbedaannya yaitu jumlah audiensnya. Komunikasi publik ini audiensnya banyak, sedangkan komunikasi kelompok kecil itu jumlah anggotanya lebih sedikit, biasanya seperti 3-20 orang. Contoh yang dapat kita ambil yaitu pada pidato di aula kampus termasuk komunikasi ke publik, sedangkan diskusi tugas bersama teman sekitar 5 orang teman termasuk kelompok kecil. Yang selanjutnya itu interaksinya. Pada komunikasi publik ini interaksinya lebih banyak satu arah dari pembicara ke audiens, sedangkan pada kelompok kecil itu komunikasinya lebih fleksibel atau dua arah. Selanjutnya itu terletak pada tujuannya. Komunikasi publik ini memberikan informasi atau mempengaruhi orang banyak, sedangkan kelompok kecil hanya memecahkan masalah atau bertukar pendapat saja. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pada suasananya. Pada suasana komunikasi publik ini lebih formal dan terstruktur, dan pada kelompok kecil itu lebih santai dan akrab aja. Poin yang ketiga yaitu penting penguasaan komunikasi personal dalam komunikasi publik. Komunikasi personal adalah kemampuan berkomunikasi secara individu dengan baik, seperti berbicara jelas, percaya diri, dan mendengar dan memahami lawan bicara. Kemampuan ini sangat penting dalam komunikasi publik karena dapat menambah rasa percaya diri. Orang terbiasa berkomunikasi personal akan lebih berani berbicara di depan umum. Contohnya seperti mahasiswa yang aktif berdiskusi biasanya lebih siap presentasi di kelas. Selanjutnya itu membantu penyampaian pesan lebih jelas. Jika seseorang mampu berbicara dengan baik secara personal, maka berbicara di depan umum pesan akan lebih mudah tersampaikan atau mudah dipahami.
Yang ketiga itu membangun kedekatan dengan audiens. Pembicara yang ramah dan komunikatif akan lebih disukai audiens. Dan yang terakhir yaitu mengatasi gugup. Kemampuan komunikasi personal melatih seseorang agar tidak mudah gugup saat tampil di depan banyak orang. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu jadi komunikasi publik itu adalah komunikasi kepada banyak orang dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi, menghibur, dan membangun hubungan baik. Perbedaannya dengan komunikasi kelompok kecil yaitu terletak pada jumlah pesertanya. Pada jumlah pesertanya, interaksi, tujuan, dan suasana komunikasinya. Selain itu, penguasaan komunikasi personal sangat penting karena membantu meningkatkan percaya diri, memperjelas pesan dan pendekatan diri dengan audiens, dan mengurangi rasa gugup. Mungkin hanya itu penjelasan yang mengenai komunikasi publik dan karakteristiknya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.